Pendakian gunung merupakan sebuah olahraga yang sangat berisiko. Salah satu kegiatan yang saya sangat gemari pada waktu kuliah dulu adalah pendakian gunung. Saya ingat kala itu saya bergabung dengan sebuah komunitas pencinta alam. Ingat ya, pencinta, bukan pecinta. Aku memang pencinta wanita, namun Nah, 100 buat Pak Irwansyah. Ini pengucapannya benar ya, meskipun judulnya salah. Anyway, pendakian gunung merupakan sebuah olahraga yang sangat berisiko. Meskipun begitu, tak jarang banyak orang pergi ke gunung untuk berekreasi, olahraga, menikmati pemandangan, atau bahkan mencari validasi. Ya, validasi ngapain dicari? Validasi mah diminum, kan orang-orang pada haus validasi. Di balik gemerlap foto-foto di gunung, tersimpan kisah-kisah tentang ambisi, pengorbanan, dan terkadang tragedi. Di video kali ini, saya akan membawa kalian pada sebuah kisah tentang bagaimana ambisi manusia bisa mengalahkan empati, dan betapa sebuah keputusan kecil bisa berdampak pada hidup dan mati seseorang. Ini adalah kisah mengenai seorang pendaki yang berpengalaman, tetapi harus kehilangan nyawanya di Gunung Everest dengan cara yang tragis dan menyedihkan. Sebuah kisah yang ngeri pastinya. Karena kalau gak ngeri, gak saya bahas. Dan inilah kisahnya David Sharp. David Sharp adalah seorang pendaki gunung dan pemanjat tebing yang berpengalaman. Lahir di Hertfordshire, Inggris pada tahun 1972. David adalah seorang lulusan teknik yang cemerlang. Setelah bekerja sebagai kontraktor, ia memutuskan untuk menjadi pengajar, tetapi hasratnya untuk mendaki gunung terus membara. David telah mendaki beberapa gunung terkenal di dunia, termasuk Gunung Cho Oyu, gunung tertinggi ke-6 di dunia, yang berada di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Lokasi Gunung Cho Oyu ini hanya berjarak sekitar 28 km dari Gunung Everest. Sedikit kita bahas tentang Cho Oyu. Meskipun disebut gunung di atas 8.000 meter yang cukup mudah didaki, tapi jangan pernah meremehkan gunung. Semudah apapun trek dan tantangannya, karena alam tidak bisa diprediksi. Anyway, kita bahas kembali David Sharp. Pada tahun 2002, David bergabung dalam ekspedisi Cho Oyu yang dipimpin oleh pendaki terkenal Irlandia, Richard Dougan. Meskipun awalnya Dougan ragu dengan postur David yang tinggi dan kurus. Ciri-cirinya mah tunggu kurus. Tinggi kurus itu. Sebuah kombinasi yang kurang ideal untuk bertahan dalam cuaca dingin ekstrim. David membuktikan dirinya sebagai pendaki yang tangguh karena kemampuan panjat tebingnya yang baik, kecepatan mendakinya yang tinggi. Bahkan Dougan memuji David dengan mengatakan, David memiliki mata yang selalu berbinar ketika mendaki gunung. David bahkan menjadi salah satu sedikit anggota ekspedisi yang berhasil mencapai puncak Cho Oyu. Meskipun ekspedisi ini tidak berjalan mulus, karena salah satu anggota tim mereka kehilangan nyawanya karena terjebak di crevasse. Crevasse sendiri merupakan sebuah retakan dalam yang terbentuk pada gletser atau lapisan es. Crevasse ini bisa berbahaya karena bisa memiliki kedalaman mencapai 45 meter dengan lebar bukaannya bisa sampai 20 meter. Untuk bisa mengevakuasi orang yang terjebak di crevasse pun tidak mudah. Perlu keahlian climbing yang mumpuni di area bersalju. Tak sedikit juga crevasse yang bisa mengakibatkan avalanche atau longsor salju. Setahun setelah keberhasilan di Cho Oyu, masih dengan rombongan Richard Dougan, David mencoba mendaki Everest untuk pertama kalinya. Sayangnya, ia gagal mencapai puncak karena menderita frostbite atau radang dingin di kakinya. Seperti yang kita tahu, jika kita terlambat menangani frostbite, maka kita akan mengalami kerusakan jaringan kulit sehingga amputasi akan sulit dihindari. Tentu saja, di gunung segalanya berpacu dengan waktu dan logistik yang tersedia, termasuk skill yang dimiliki. Tentu saja, jika kemampuan penanganan medis kita juga baik, maka kita akan semakin mampu bertahan dalam situasi ekstrim. Sayangnya, David Sharp kurang beruntung. Ia kehilangan beberapa jari kaki setelah membantu seorang pendaki asal Spanyol dengan memberikan cadangan oksigennya. Ia sempat-sempatnya memikirkan orang lain, sementara dirinya sendiri kesusahan. Ia lebih mementingkan keselamatan nyawa manusia, sebuah ironi yang akan ia hadapi sendiri di akhir hidupnya. Di tahun berikutnya, yakni di tahun 2004, David Sharp kembali mencoba menaklukkan sang gunung tertinggi. Tapi kali ini ia bersama kelompok pendakian Prancis Austria yang dipimpin oleh Hugh
Ini dibacanya apa ya? Hugues de Arobarede. It's a man you can slap but can also stroke. Hugues d'Aubared. Hugues d'Aubared. Seorang pendaki gunung yang diketahui pada beberapa tahun kemudian, ia menjadi korban 2008 K2 disaster. Pada pendakian ini, David Sharp sempat berbeda pendapat dengan Hugues d'Aubared. karena ia tak setuju dengan pendapat David Sharp yang menyatakan bahwa David Sharp berpendapat ia tidak memerlukan tabung oksigen tambahan untuk melakukan summit attack. Sayangnya, ia masih tetap gagal menuju puncak dengan 4 anggota timnya yang lain karena ia kehabisan suplai oksigen. Di pendakian ini pun, ia tetap mengalami radang dingin. Pada Mei 2006, David memulai pendakiannya yang ketiga kali ke Gunung Everest. Kali ini, ia membuat keputusan yang agak nekat, mendaki sendirian tanpa tim pendukung. Ia memilih Asian Trekking, sebuah perusahaan pendakian berbiaya rendah. Biaya pendakian yang biasanya mencapai $100.000 bisa ditekan hingga $7.400. Namun seperti kata pepatah, ada harga, ada barang. Layanan ini terkenal memiliki reputasi buruk dalam hal keselamatan. Seolah tidak pernah belajar dari pengalamannya, David Sharp kembali tidak membawa tabung oksigen tambahan. Hal ini merupakan hal yang berisiko karena bagi seorang Sherpa sekalipun, pendakian ke Everest tanpa membawa tabung oksigen cadangan adalah sebuah bunuh diri. David memang seorang pendaki dengan pace yang cepat. Saya selalu ingat pepatah ini saat dulu sering mendaki gunung. Berjalanlah sendiri, maka kamu akan berjalan cepat. Berjalanlah bersama, maka kamu akan berjalan jauh. Saya selalu merasa pepatah tersebut lebih memiliki makna kiasan. Tapi nampaknya untuk kasus David Sharp ini, pepatah ini terasa sangat literal. David sebenarnya sudah dihubungi oleh kawannya, seorang pendaki gunung bernama McGuinness, untuk melakukan pendakian bersama tim yang lebih terorganisir. Bahkan McGuinness menawarkan diskon spesial kepada David, mengingat ia sudah memiliki pengalaman 2 kali mendaki Everest sebelumnya. Namun, David bergeming. Ia tetap melanjutkan perjalanan melalui Asian Trekking. David memulai pendakiannya dari base camp setelah melakukan aklimatisasi selama 5 hari. Pada tanggal 13 Mei, ia melanjutkan perjalanan seorang diri tanpa membawa oksigen cadangan menuju puncak. Dikatakan, ia juga tidak membawa radio untuk komunikasi. Dalam pendakiannya, David berpegang pada keyakinan bahwa ia dapat mencapai puncak dengan oksigen yang tersisa hanya bermodalkan aklimatisasi alami. Namun, keputusan ini menjadi awal dari tragedinya. Selepas tenda daruratnya didirikan di bawah punggungan timur laut atau Northeast Ridge, di mana ini merupakan jalur normal yang biasa dilalui oleh pendaki untuk menaklukkan Gunung Everest. Di jalur ini, David harus berhadapan dengan The Three Steps, yaitu jalur berbatu yang harus dilalui pendaki saat mendaki Everest di jalur Northeast Ridge. Tidak ada yang tahu apakah David berhasil mencapai puncak atau tidak, karena kameranya hilang, sehingga tidak ada dokumentasi yang bisa memberikan jawaban. Yang pasti, dalam perjalanan turun, David terjebak dalam kondisi yang mematikan. Oksigen menipis, suhu ekstrim, hari menjelang malam, dan tubuh yang mulai menunjukkan tanda-tanda hipotermia. Di dunia pendakian, ada angka keramat yang disepakati oleh mayoritas pendaki dan ahli kesehatan, yaitu angka 8.000 mdpl. Angka ini adalah gerbang untuk memasuki zona kematian. Jika manusia pergi lebih tinggi dari ini, maka tekanan oksigen tidak akan cukup untuk mempertahankan kehidupan manusia untuk jangka waktu yang lama. Istilah zona kematian dicetuskan oleh Edward Wisdunant, seorang dokter dari Swiss. Dari 14 puncak gunung yang memiliki ketinggian lebih dari 8.000 mdpl, semuanya berada di wilayah pegunungan Himalaya dan Karakoram. David terjebak di area yang dikenal sebagai zona kematian, sebuah wilayah di atas 8.000 meter di atas permukaan laut, di mana tubuh manusia mulai perlahan-lahan menyerah karena kekurangan oksigen. David menemukan perlindungan di sebuah gua es yang dikenal sebagai Green Boots Cave. Dinamai demikian karena jasad seorang pendaki lain dengan sepatu bot hijau yang telah lama berada di sana. Kalian mungkin pernah melihat foto terkenal ini di internet. Ini adalah mayat dari seorang pendaki yang diyakini adalah jasad Sewang Paljor yang terjebak pada kecelakaan Everest di tahun 1996 pada ekspedisi Indo-Tibetan Border Police Expedition.
Green Boots Cave berada di second step. Perjalanannya masih sangat jauh menuju tenda David. Tetapi di perjalanan, David sudah kehabisan tenaga. Sementara hari semakin gelap. Akhirnya, David membuat bivak sementara untuknya beristirahat. Ia meringkuk dan memeluk paha sang jasad Green Boots. David menggunakan gua ini sebagai tempat berlindung. Tetapi tubuhnya semakin melemah. Ia menggigil, mengalami hipotermia, dan kesulitan bernapas. Pertanyaannya, apakah tidak ada orang lain selain David Sharp yang mendaki hari itu, sehingga ia harus tersisa sendirian? Jawabannya tidak. Sejak malam 14 Mei, sekitar 40 pendaki melewati David dalam perjalanan menuju puncak. Sebagian besar tidak menyadari keberadaannya karena suasana sudah gelap, sementara sebagian yang lainnya menganggap David sudah meninggal atau sudah pasrah menerima ajal. Tim yang pertama kali melihat keberadaan David adalah dari Himax Expedition Team. Tim ini melihat David sekitar pukul 1 dini hari pada tanggal 14 Mei. Tim ini melewati David Sharp yang mendaki sendiri. Di titik ini, entah tim itu berkomunikasi dengan David atau tidak. Yang pasti, jika ada pendaki yang melakukan summit attack sendirian, terutama di Gunung Everest, bukanlah sesuatu yang wajar. Ia sendirian, tidak ditemani tim, atau bahkan Sherpa. Pukul 11 siang, tim Himax Expedition sudah mencapai puncak dan mereka mulai turun. Sekali lagi, mereka berpapasan dengan David Sharp di third step. Entah apa yang tim itu pikirkan. Pendaki yang mendaki Gunung Everest sendirian, yang tim itu temui 10 jam yang lalu, masih berusaha mendaki menuju puncak. Dan itu sudah terlalu siang untuk melakukan summit attack. Apakah mereka tidak menahan David? Atau memang David yang terlalu keras kepala? Tim kedua yang melihat David Sharp adalah tim pendaki dari Turki. Mereka melewati David Sharp yang saat itu sudah berlindung di Green Boots Cave. Di tengah malam, mereka melihat David Sharp. Sekali lagi, lewat dari 12 jam yang lalu, setelah tim Himax Expedition, para pendaki Turki tidak curiga mengapa ada seorang pendaki hanya dengan shelter sederhana berada di gua tersebut. Beberapa orang mendekati David dan akhirnya mereka menyadari bahwa David masih hidup. Para pendaki Turki tersebut mengasumsikan bahwa David hanya beristirahat sebentar. Rombongan kedua dari tim yang sama menganggap David sudah meninggal karena David terlihat tidak merespon. Akhirnya, mereka mengabaikan David karena membawa jasad dari Everest bukanlah perkara mudah. Selanjutnya, tim Himax Expedition, kelompok kedua, melewati David Sharp sekitar jam 1 dini hari. Termasuk di dalam anggota kelompoknya adalah Mark Inglis, seorang pendaki pertama yang mencapai puncak Everest dengan kedua kakinya yang telah diamputasi. Mark Woodward yang menjadi ketua tim pendakian tersebut menyadari David Sharp memakai sarung tangan yang tipis dan tidak memakai oksigen, sehingga Mark Woodward berteriak kepadanya sambil mengarahkan senter ke mata David, namun David tidak responsif. Mark Woodward menduga David berada dalam hypothermic coma, yaitu fase kritis dalam gejala hipotermia, di mana orang yang mengalami hipotermia sudah tidak bisa merespon apapun. Mark pun mencoba berkomunikasi ke base camp melalui radio mengenai kondisi Sharp, namun tidak ada respon. Salah satu anggota tim mengatakan, "God bless, rest in peace." Setelah itu, grup tersebut melanjutkan perjalanan menuju Everest Summit. Sekali lagi, dilema muncul di antara menolong manusia atau menaklukkan puncak tertinggi di dunia. Pukul 7 pagi, tanggal 15 Mei, para pendaki Turki yang turun kembali menemui David Sharp. Mereka yang awalnya mengira David Sharp sudah meninggal, menyadari bahwa dia masih hidup, meski dalam kondisi yang kritis. Mereka mencoba memberikan David minum dan oksigen yang masih tersisa. Pada pukul 9, rombongan Himax yang sudah mencapai puncak pada pukul 6 pagi, menemui David Sharp yang kini dirawat oleh tim Turki. Maxim Chaya, seorang pendaki dari Lebanon, mencoba untuk membantu David Sharp dengan memberinya tabung oksigen yang tersisa miliknya. Namun David Sharp tetap tidak merespon. Russell Bryce yang menjadi manajer ekspedisi menyarankan untuk kembali ke base camp tanpa David Sharp karena oksigen dari timnya sendiri sudah mau habis. Dengan bantuan dari tim Turki dan Sherpa dari tim Himax, mereka berusaha untuk memindahkan David Sharp ke area yang terkena sinar matahari. Tetapi semuanya sudah terlambat, otot-ototnya sudah membeku, menyisakan dirinya yang tidak bisa sama sekali bergerak. Di sela-sela masa sekaratnya, ia sempat bilang kepada salah satu Sherpa, "Nama saya David Sharp. Saya berangkat bersama ASEAN Trekking. Saya hanya ingin tidur." Karena tidak memungkinkan untuk memindahkan dan menyelamatkannya, akhirnya tim turun tanpa David Sharp yang kembali ditinggal sendiri bahkan dalam waktu kematiannya.
Kejadian ini diwartakan oleh Himax Expedition Team dan juga tim dari Turki, dan berita mengenai David Schaap menyebar di media-media mainstream. Ibu dari David Schaap pernah berkata kepadanya, "Kamu harus mementingkan keselamatan dirimu sendiri sebelum orang lain." David dengan yakin menjawab bahwa akan ada banyak pendaki yang akan membantunya. Namun ironisnya, dari 40 pendaki yang melewatinya, tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawanya. Kabar mengenai kematian David Schaap ini sampai juga ke telinga Sir Edmund Hillary, orang pertama yang berhasil mencapai puncak Everest bersama Tenzing Norgay Sherpa. Ia mengatakan bahwa keputusan untuk meninggalkan David Schaap adalah keputusan yang keliru. Banyak orang yang melewati David Schaap namun tidak membantunya. Bahkan Sir Edmund Hillary sendiri mengarahkan kritik pada Mark Inglis yang saat itu namanya cukup terkemuka. Bahkan Sir Edmund sampai menyebut Mark Inglis orang gila. David Watson, seorang pendaki gunung yang saat itu ada di base camp dan belum melakukan summit, dikabarkan pada tanggal 16 Mei bahwa David Schaap meninggal dunia, sehingga ia sendiri pergi ke tendanya dan memeriksa ranselnya dan mengonfirmasi identitasnya berdasarkan paspor milik David Schaap. Pada Washington Post, tanggal 30 Juni 2006, David Watson mengatakan sangat disayangkan bahwa tidak ada orang yang peduli dengan David, sedangkan mereka mengetahui ia dalam kesulitan. Hasilnya bisa saja akan sangat berbeda. Dalam pendakian gunung, terutama Everest, membutuhkan perencanaan yang matang. David Schaap memang seorang pendaki tradisional yang terpaku terhadap logistik seminimal mungkin. Tapi gunung tak bisa ditebak. Gunung bukan tempat rekreasi. David saja yang seorang pendaki handal pun tak berkutik di hadapan sang ibu semesta ini. Jadi penting bagi kita untuk mendaki dengan tim pendukung dan peralatan lengkap. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesiapan fisik, mental, dan logistik dalam menghadapi tantangan ekstrim. Tetapi yang lebih penting adalah tragedi ini mengingatkan kita bahwa dalam situasi darurat, solidaritas dan kemanusiaan seringkali diuji. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing adalah peribahasa yang mengingatkan bahwa kerjasama sangatlah penting, meskipun di zona kematian di ketinggian Everest. Hal ini seringkali menjadi dilema moral yang sulit. Lebih baik menyelesaikan misi atau menyelamatkan seorang nyawa. Kita tahu memang mendaki Everest sangatlah mahal, tapi apa sih yang lebih mahal daripada nyawa seorang manusia? Silakan berkomentar jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau berbagi pengalaman. Silakan like, subscribe, dan share jika dirasa konten ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.